Angelina Marunu. Hadir Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang bahaya kerusakan alam. Anak-anak, terlebih dahulu anak-anak membuka Alkitab di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ibu berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk membacakan dari 1 ayat 1 sampai 31. Baik Bu. Oke. Apakah sudah siap? Sudah Bu. 31 itu mengajarkan bahwa Allah menciptakan dunia itu dengan sempurna dan menugaskan manusia yaitu untuk mengelolanya. Namun ketika manusia tidak bertanggung jawab, menebang hutan sembarangan, mencemarkan air dan merusak ekosistem, alam menjadi rusak, menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, dan polusi. Sebagai pengelola ciptaan Tuhan, kita harus juga menjaga lingkungan agar tetap baik seperti yang Tuhan kehendaki sejak awal. Merayap di bumi. Baik, kita masuk ke materi kita yaitu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi akibat fenomena alam atau ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan korban jiwa. Contohnya termasuk gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Beberapa bencana terjadi secara alami seperti gempa yang menyebabkan tsunami, sementara yang lain dipicu oleh manusia. Dapat kita lihat seperti banjir akibat penebangan hutan liar. Nah, ada faktor penyebab bencana alam, yaitu bencana alam bisa terjadi karena faktor alam maupun ulah manusia. Contohnya gempa yang menyebabkan tsunami seperti fenomena alam, sedangkan banjir dan tanah longsor akibat penggundulan hutan adalah akibat perbuatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan hutan juga mempercepat kerusakan lingkungan jika manusia tidak menjaga keseimbangan alam. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk sekretaris Chelsea, tolong maju ke depan. Every night and day you might want to come show at your door, but I'm just too afraid that I'll be alone. I don't know before, should've known that life was okay. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Kelompok 2, membuat faktor penyebab serta dampaknya. Sudah jelas anak-anak? Sudah Ibu berikan waktu sekitar 5 menit ya anak? Oke. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan apa saja yang bencana alam yang telah terjadi dan di mana. Nah, yang kami dari kelompok 1 yaitu abrasi di pantai utara Jawa, Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, masalahnya itu abrasi di wilayah pantai utara Jawa, terutama di Pekalongan, mengakibatkan pengikisan garis pantai dan hilangnya lahan permukiman serta tambak ikan. Penyebab faktornya yaitu penebangan hutan mangrove dan seharusnya melindungi pantai dari ombak dan arus laut. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim global. Pengembangan tanpa kajian lingkungan yang mempercepatkan kerusakan garis pantai, dampaknya hilang lahan perpantaian dan pemukiman serta gangguan ekonomi bagi nelayan dan pemilik petani tambak. Terima kasih Bu. Baik, berikan tugas untuk kelompok 1. Baik, untuk berikutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya Chelsea Barat, saya perwakilan
Barat, Kabupaten Ketapang. Masalah yang dapat saya ambil yaitu deforestasi besar-besaran di Kabupaten Ketapang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, kebakaran hutan, dan berkurangnya sumber air bersih. Faktor penyebabnya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang mengurangi tutupan hutan, penerbangan liar tanpa izin yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan ilegal, kebakaran hutan yang disengaja untuk memperluas lahan perkebunan dan pertambangan. Dampaknya adalah gangguan ekosistem, punahnya flora dan fauna endemik, serta populasi udara akibat asap kebakaran hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, berikutnya untuk kelompok 3. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3, yaitu longsor di Sumedang, Jawa Barat. Nah, masalah longsor di daerah perbukitan Sumedang sering terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Nah, faktor penyebabnya yaitu penggundulan hutan di daerah bukit untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Tanah yang labil akibat curah hujan tinggi dan minimnya penanaman tanah. Pembangunan di daerah rawan longsor tanpa mempertimbangkan kondisi geologi. Nah, dampaknya pemukiman tertimbun, akses jalan terputus, dan meningkatnya risiko banjir bandang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya, anak. Baik, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu lingkungan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. Manusia secara khusus memiliki tanggung jawab yang besar terkait perawatan lingkungan hidup, bukan hanya sekedar memanfaatkan dan mengeksploitasi, melainkan juga melakukan perawatan agar lingkungan karya Allah memberi dampak bagi manusia. Manusia dipercaya Allah untuk melakukan proses pemeliharaan dalam wujud penata layanan atas karya Allahnya. Ia akan membawa bencana. Mari jaga bumi karena masa depan kita bergantung kepadanya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu memberikan tugas terlebih dahulu. Baik, Bu. Tugasnya ada 4, yaitu yang pertama, catat ya anak. Baik, Bu. Yang pertama, apa saja komponen lingkungan hidup. Yang kedua, apa saja bentuk kerusakan lingkungan hidup yang kalian temukan. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola limbah termasuk sampah agar tidak mencemari lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menangani bentuk kerusakan lingkungan hidup. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita pulang, tolong pimpin kita dalam doa, yaitu Alex, pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak bersyukur pada pagi hari ini kami akan mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, berkati juga Tuhan Yesus, guru-guru kami kaya menyertai. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.